Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, saya Ayub Al-Ansar Salim dari STAI Dr. KHZ Mutakin, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Menurut sebagian besar ulama, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Dengan demikian, Al-Quran berarti adalah sesuatu yang dibaca atau makruh, qira'atan. Sedangkan sebagian kecil dari ulama tersebut, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qarana, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, Al-Quran dapat disimpulkan berarti adalah kumpulan-kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, kemudian tertulis di mushaf-mushaf, dan kemudian ketika kita membacanya itu akan mendapatkan pahala. Nah, dari Al-Quran ini ada disebut dengan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mempelajari semua tentang Al-Quran. Ilmu ini itu bisa diawali pembahasannya dengan nuzulul Quran. Nah, kita sekarang akan membahas nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Ada dua pendapat tentang nuzulul Quran ini. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad yang diawali tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan nuzulul Quran. Sedangkan pendapat yang kedua, Al-Quran itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan dari Allah sendiri ke Lauhul Mahfuz, kemudian Allah menurunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pada masa Nabi masih hidup, penjagaan Al-Quran itu melalui hafalan-hafalan para sahabat yang disimak langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian beliau disimak oleh malaikat Jibril ketika di bulan Ramadan. Pembukuan Al-Quran ini diawali pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Kenapa sih Umar bin Khattab mengusulkan seperti itu? Karena dilihat bahwa banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid ketika di masa Abu Bakar tersebut. Nah, usaha pembukuan ini kemudian disetujui oleh Abu Bakar dan dimulai dengan mengumpulkan sekretaris-sekretaris Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang ditunjuk oleh ketua pelaksananya yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit mengumpulkan semua tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang kemudian ditulis dengan hati-hati agar keotentikan Al-Quran ini tetap pada keasliannya. Di masa Utsman bin Affan, penyebaran Islam semakin meluas. Nah, sehingga ini memaksa beliau untuk bertindak dalam melestarikan keaslian Al-Quran, ya, melestarikan dari kesalahan-kesalahan umat Islam dalam membacanya. Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan itu meminta Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menulis kembali mushaf Abu Bakar dengan bahasa Arab Quraisy. Nah, karena Al-Quran itu turun dengan logat dan dialek kaum Quraisy. Kemudian setelah selesai pembukuannya tersebut, penulisannya, mushaf tersebut disimpan oleh Utsman bin Affan, ya, sehingga sering disebut dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam pembacaannya dan penulisannya. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada yang disebut dengan rasm. Rasm itu secara bahasa artinya adalah asar, bekas. Nah, maksudnya adalah rasm itu bisa diartikan khot atau kitabah. Rasm ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rasm kiasi atau sering disebut imla'i, yaitu adalah penggambaran lafal menggunakan huruf hijaiyah dengan memperhatikan standar waqaf dan ibtida. Nah, sedangkan rasm istilahi adalah rasm Utsmani itu sendiri yang sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit beserta kawan-kawannya. Mengenai penggunaan rasm Utsmani ini,
para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa wajib menggunakan Rasul Utsmani karena ini berasal dari tauqif Allah dan Rasulnya melalui perantara sekretaris Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat bahwa Rasul Utsmani ini adalah ijtihad dari para sahabat saja. Dan yang ketiga berpendapat bahwa Rasul Utsmani ini sangat dianjurkan untuk penggunaannya karena untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Kemudian diperbolehkan juga untuk menggunakan rasul lainnya untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran bagi orang-orang yang awam. Rasul Utsmani ini bisa dilihat di dalam Al-Quran dengan beberapa kaidah. Ya, yang pertama yaitu ada al-hafadz atau penghapusan. Contohnya yaitu dalam penulisan alif pada ya nida. Yang kedua yaitu penambahan. Contohnya yaitu dalam kalimat ulaika. Nah, di situ ada alif atau hamzah yang pertama, kemudian disambung dengan huruf waw. Nah, ini dimaksudkan agar hamzah itu dibaca dhammah. Jadi ulaika. Yang ketiga itu ada aturan hamzah. Nah, contohnya yaitu ketika penggunaan hamzah ya dalam alif yang berharokat fathah. Nah, contohnya seperti kalimat ayu. Nah, hamzahnya ditaruh di atas. Kemudian ketika dhammah juga seperti itu. Dan ketika fathah juga ditaruh di bawah. Itu contoh penulisan aturan hamzah di dalam Al-Quran. Yang keempat, yaitu ada pergantian atau ibdal. Nah, ibdal ini contohnya yaitu ha'ut taknis ya dalam penulisan yang diganti dengan huruf ta yang berbeda. Gitu. Contohnya dalam kalimat rahmatun, rahmah, al-baqarah. Nah, yang kelima yaitu ada pemisahan. Dan yang keenam itu ada penyambungan. Pemisahan ini itu dipisah contohnya dalam kalimat wa ma hum bisukara. Nah, contoh yang penyambungan itu dalam kalimat amma. Nah, di situ ada kalimat an dan ma, akan tetapi disambung menjadi amma. Itu 6 dari kaidah Rasul Utsmani. Dalam penyusunan mushaf Al-Quran, kita juga dapat menemukan keterkaitan antara ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya. Nah, hal ini disebut juga dengan munasabah, kecocokan, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun munasabah ini bersifat ijtihadi dari ulama karena tidak ada nas riwayat yang memaparkan baik dari sahabat maupun dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, pembagian munasabah ini para ulama juga berbeda-beda pendapat gitu. Kami mengambil pandangan dari Khairoji Halik ya. Ini membagi menjadi 2 segi, yaitu segi sifat dan dari segi materi. Dari segi sifat itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada Zohir al-Irbati dan Khafi al-Irbati. Zohir al-Irbati ini keterkaitan antara satu ayat dan ayat lainnya yang terlihat gitu. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. Di mana 183 Allah memerintahkan untuk saum atau puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di ayat 4-nya masih menjelaskan tentang tata cara puasa. Bagaimana ketika hari-hari itu bisa tidak berpuasa. Nah, maka dihitung. Kemudian yang Khafi al-Irbati ini juga kita bisa melihat di ayat yang berikutnya. Khafi al-Irbati itu adalah keterkaitan yang samar-samar, ya, samar-samar. Di ayat 186 masih surat yang sama seperti tadi Al-Baqarah. Nah, di sini tiba-tiba Allah menjelaskan tentang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Secara tampak mungkin tidak ada keterkaitannya. Akan tetapi ternyata kalau kita telusuri ada keterkaitannya antara saum dengan doa.
Maka ketika kita saum atau berpuasa, itu adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi sifat, ya, ada zahir al-irbati dan khafi al-irbati. Kemudian dari segi materinya, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu antar ayat dan antar surat. Antar ayat ini bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya di dalamnya, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu di ayat selanjutnya, di ayat 3. Nah, itu dari antar ayat, keterkaitan antar ayat. Kemudian antar surat itu contohnya seperti apa? Seperti surah Al-Fatihah kemudian disambung dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah itu ditaruh di awal surah, maka kemudian disebut Fatihatus Suwar, ya, karena ayat 1 sampai 3 surah Al-Fatihah itu mengandung tentang tauhid, pujian hanya untuk Allah karena dialah Allah penguasa alam semesta dan hari akhir. Nah, kemudian di ayat 5 surah Al-Fatihah ada doa, ya, yang sering diucapkan oleh kita semua umat Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka kemudian di permulaan surah Al-Baqarah itu ditulis, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, atas dasar itu maka surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ini saling berkaitan, saling munasabah. Ya, dan akhirnya surah Al-Baqarah ini ditaruh di surah yang kedua setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada manfaatnya, itu datang dari Allah, ada kesalahannya datang dari kami pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.